Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama saya di channel Oidin. Kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu anggota etikal. Nah, ini dia, dari jauh kita sudah lihat orangnya ini sedang berkebun. Oke, kita masuk saja ke dalam. Nah, ini sudah ada sorghum semua. Ada beberapa macam tanaman. Banyak sekali sorghum ini. Kita lihat lebih dekat. Sorghumnya ini sudah setinggi ini. Dan sudah berbunga, ini lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sibuk ya. Iya, lagi sita di polybag. Ini mau bikin apa ya lagi? Oh, ini untuk penyemaian bibit baru. Jadi apa? Untuk karena kalau disemai langsung di tempat luas di kebunnya sini itu masih dikhawatirkan ayam sama kambing. Karena di sini tanahnya cukup luas, terbuka, dan orang-orang yang berdomisili di sekitar sini mereka ada piaraan ayam dan kambing. Jadi kalau disemai langsung di kebun ini tidak akan tumbuh, karena baru tumbuh itu langsung dipatok ayam atau dimakan kambing. Jadi saya di tempat yang tadi ada bedengan itu saya taruh pakai polybag untuk penyemaian bibit. Nanti setelah agak besar baru saya pindahkan. Oh, iya. Ini kerja setiap hari ya? Iya, saya usahakan untuk setiap hari kalau tidak ada halangan. Di pekarangan yang itu, Iya. itu sorghumnya sudah tinggi sekali itu. Itu masanya sudah berapa lama? Iya, untuk masa panen sorghum sendiri itu sebenarnya 4 bulan. Jadi kita ada sedikit keterlambatan karena kemarin musim hujan yang harusnya jatuh bulan Oktober itu dia baru datang di bulan Januari. Jadi penanamannya terlambat. Bibit yang sudah mulai berbunga di kebun itu adalah yang ditanam pada bulan November. Itu cukup tahan terhadap kekeringan, dan kita coba untuk melihat bagaimana daya adaptasi sorghum terhadap tanah di Wola Ares ini. Terus yang itu sudah bisa dipanen? Belum. Sedikit lagi, karena kita harus menunggu sampai dia benar-benar tua dan bijinya itu berisi. Jadi kita bisa mendapatkan sorghum dengan kualitas yang baik. Ya. Selama ini hama bagaimana? Masalah hama? Kalau untuk hama, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terlalu berat, kecuali tantangan utamanya itu pada saat mulai penanaman sorghum, karena di sini sebenarnya kita memanfaatkan lahan terbuka. Jadi untuk hamanya itu ini masih dari peliharaan, terutama ayam dan kambing. Hamanya hanya itu ya? Iya, itu saja. Cahyadi, ini Iya. Ini sorghum juga yang di bawah sini? Ya, ini sorghum semua. Jadi ada beberapa yang saya coba tanam menggunakan polybag sebelah situ. Kemudian ada yang saya taburkan langsung di bawah tanah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk sampai saat ini hama yang paling utama di tempat sini adalah ayam dan kambing. Jadi saya akan menunggu sampai kira-kira sorghumnya sebesar ini atau dia lebih besar lagi untuk bisa dipindahkan ke lahan yang lebih luas. Ini usia berapa yang begini? Ya, kalau yang begini dia sekitar 2,5 hampir 3 bulan yang seperti ini. Iya, ini karena sorghum ini ditanam pada saat puncak musim panas kemarin, masih sekitar November Desember. Jadi kita coba tanam dan mengusahakan untuk penyiraman tiap hari. Ya, sorghumnya tumbuh, tapi untuk
seberapa banyak yang dihasilkan belum tahu karena ini belum tua. Ini sudah mulai berisi, tapi kita akan menunggu sampai dia tua dan siap untuk dipanen. Jadi kalau panen ini sekali panen, sekali langsung cabut begitu? Tidak. Jadi untuk panen ini bisa sampai dua kali panen. Ini bisa 2 kali panen? Iya. Oh, saya pikir seperti jagung begitu. Tidak. Ini Satu kali sudah. Satu kali, nanti dia tumbuh lagi. Dia tumbuh lagi. Oh, begitu ya. Ini kalau mengenai manfaatnya sorghum sendiri itu apa? Kalau untuk manfaat dari sorghum sendiri, ini sebenarnya sangat baik untuk para penderita diabetes. Kenapa? Karena dengan kandungan gula yang lebih rendah daripada beras, sorghum ini bisa menjadi alternatif makanan pengganti beras. Karena kita tahu bahwa seorang penderita diabetes itu biasanya dianjurkan oleh dokter untuk tidak mengkonsumsi nasi ataupun beras. Jadi sorghum ini akan menjadi pangan alternatif yang sangat baik. Kemudian dengan gluten free atau bebas dari protein yang ada di dalam sorghum sendiri ini akan sangat baik untuk mereka yang menderita alergi protein. Jadi sorghum ini kita bisa produksi untuk menjadi tepung, dan kemudian tepung itu kita bisa gunakan untuk membuat panganan atau cemilan atau kue-kue yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita gluten free. Selain sorghum yang sudah setinggi ini, tanaman apa lagi yang ada di sini? Ya, kalau untuk pemanfaatan dari bedeng kecil di sini, selain untuk menanam sorghum, saya selipkan dengan penanaman kacang tanah di sini. Bisa dilihat kacang tanahnya sudah mulai besar. Nah, kenapa saya selipkan kacang tanah di antara tanaman sorghum? Karena ternyata akar daripada kacang tanah ini sangat baik, kemudian sangat berfungsi untuk mengikat nitrogen yang ada di udara. Jadi tanah-tanah yang ada di sekitar tanaman sorghum ini nantinya akan lebih subur. Selain kacang tanah, di sini terdapat beberapa polybag juga yang saya selipkan dengan tanaman lombok dan juga tanaman tomat. Ya, jadi ini hanya untuk sekedar memenuhi petak bedeng yang ada di sini. Rencananya mau diapakan ini pekarangan sekecil ini? Apakah hanya untuk ditanami tanaman-tanaman seperti ini, terus orang datang hanya untuk panen terus pulang? Apa Om punya program lain ke depannya? Oh tidak, kemarin waktu kegiatan kewirausahaan itu saya sempat paparkan, kita sempat pitching di depan para investor. Jadi sembari kita menunggu masa panen dari sorghum tersebut, ya, yang nantinya tanah yang di sini semuanya akan diubah menjadi kebun sorghum. Selain daripada sorghum, kita juga akan menanam kacang, kemudian sayur-sayuran, lombok dan juga tomat. Nah, kenapa? Karena pada rencananya saya akan menjadikan kebun sorghum ini, selain daripada kebun sorghum yang seutuhnya, kita akan juga menjadikan kafe kebun. Yaitu konsepnya di mana para pengunjung datang, kemudian mereka bisa memetik sendiri jagung yang masih segar, kemudian mereka bisa memasak sendiri. Apakah nantinya jagung dan sayur-sayuran itu mau dijadikan seperti apa, terserah mereka. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mempromosikan kebun sorghum dan untuk mengenalkan atau memberi edukasi kepada masyarakat mengenai sorghum dan juga manfaat dari sorghum. Oh, ternyata bagus sekali ya. Nanti pengunjungnya tidak hanya datang lalu panen atau beli pulang lalu pulang ya. Iya. Tapi mereka dikasih kesempatan untuk mencicipi langsung di sini ya. Betul sekali. Jadi bagaimana kita caranya memanfaatkan sebuah lahan dengan maksimal, yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk datang ke tempat ini, bukan cuma untuk menikmati pemandangan dari kebun sorghum yang nantinya akan tertata rapi di sini, tapi juga adalah bagaimana mereka berpartisipasi untuk secara langsung terlibat, misalnya dalam memanen, kemudian memetik hasil kebun sendiri, kemudian kita juga akan memberikan edukasi kepada mereka mengenai manfaat-manfaat dari sorghum, kemudian terutama dari rempah-rempah yang nantinya akan kami tanam di sini. Di sini ada hamparan kunyit putih, nantinya kemudian akan kami gunakan untuk membuat rempah-rempah, kemudian memberitahukan kepada masyarakat bagaimana manfaatnya untuk khasiatnya untuk kesehatan, yang tentunya akan sangat
menambah pengetahuan bagi mereka yang akan mengunjungi kafe kami nantinya. Oh ya Om, ini tanaman ini pakai pupuk apa ini? Oh, untuk sementara dan mudah-mudahan untuk selamanya kami membatasi penggunaan pupuk. Jadi tidak ada pupuk kimia yang kami gunakan. Kami hanya menggunakan pupuk kotoran kambing yang kebetulan di sini para warga juga memelihara kambing. Jadi kami berusaha bekerja sama dengan mereka untuk bagaimana menggunakan kotoran kambing sebagai pupuk alami yang nantinya akan kami gunakan di kebun ini. Nah, ini untuk membatasi jumlah kandungan kimia yang terkandung dalam tanaman, karena banyak kandungan kimia pada pupuk yang berakibat kurang baik terhadap tubuh manusia. Jadi kami sebisa mungkin untuk menanam sayur-sayuran kemudian bahan pangan yang ada di sini secara organik.